Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IT, selamat datang di video tutorial SQL Injection. Saya Nur Sabarina dari Prodi Teknik Informatika Universitas Maliku Saleh akan menjelaskan apa itu SQL Injection, bagaimana kerjanya, dan langkah-langkah untuk mencegahnya. Nah, untuk pertamanya, mari kita pahami dulu apa itu SQL Injection. Nah, SQL injection adalah salah satu teknik yang menyalahgunakan celah keamanan yang ada di SQL pada lapisan basis data suatu aplikasi. Nah, contoh mudah teknik SQL injection melalui form username harusnya username bisa diisi dengan karakter saja, tetapi form tersebut bisa diisi dengan karakter lain. Jadi, hacker bisa mengisikan karakter seperti titik koma, titik 2, strip, koma, sama dengan dan tanda petik 1, sehingga hacker bisa memasukkan query SQL injection. Akibatnya, yang pasti website Anda akan mudah ditembus oleh hacker tersebut. Tipe SQL injection. Yang pertama, ada inbound SQLe, yang kedua, inferential SQLe, dan yang ketiga ada out of bound SQLe. Tujuan dari SQL injection yang pertama ada bypass autentifikasi, kedua pencurian informasi, ketiga delete data, keempat modify data, dan kelima ada command execution. Nah, kita sudah memahami apa itu SQL injection. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap cara melakukan SQL injection. Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk SQL injection. Pertama, secara manual, kedua dengan software khusus. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan langkah SQL injection secara manual. Mari kita mulai. Tapi sebelum itu kita harus menentukan target terlebih dahulu. Target yang akan saya attack di sini adalah sebuah situs sederhana bernama blog. Selanjutnya, langsung kita cek apakah situs tersebut rentan terhadap SQL injection atau tidak. Cara mengeceknya yaitu dengan menambahkan karakter petik 1 di belakang ID URL-nya. Jika terjadi error, maka situs tersebut rentan terhadap SQL injection. Dan kita melanjutkan dengan melihat isi database dari situs tersebut menggunakan perintah query. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui ada berapa kolom database tersebut dengan cara memberikan perintah order by 1 strip pada akhir URL ID. Nah, di sini kita mencoba beberapa angka dari 1 ternyata tidak error, 2 juga tidak error, 3 juga tidak error, kemudian 4 juga tidak terjadinya error. Dan kemudian angka 5 di sini bisa kita lihat bahwa terjadinya error. Nah, setelah diketahui ada 4 kolom, sekarang kita juga harus mengetahui di mana letak isi kolom pada laman web tersebut di antara 4 kolom itu dengan perintah union select 1, 2, 3, 4 strip 2 kali. Dan sebelum ID URL tersebut kita tambahkan karakter strip. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data tersebut terletak di nomor 2. Nah, untuk melihat isi nama-nama database, kita menggantikan angka 2 dengan perintah group string contact dalam kurung table name dan tambahkan perintah from spasi information string schema dot table spasi where spasi table string schema sama dengan database buka kurung tutup kurung strip 2 kali. Bisa dilihat bahwa dalam WhatsApp tersebut terdapat database, post, dan user. Selanjutnya, kita akan mencari tahu kolom dalam tabel tersebut dengan cara mengganti script di URL table underscore name dengan kolom underscore name dan skema underscore tables dengan skema underscore kolom. Di sini ditemukan kolom username dan password. Disinilah yang akan kita injeksi dengan mengubah group underscore concat dalam kurung kolom underscore name dengan group underscore concat dalam kurung username, 0x3a, password, tutup kurung, 3,4 from
plus user strip 2 kali. Nah, setelah di enter di sini kita bisa lihat bahwa username-nya adalah calon ST dengan password testing dan satu lagi username pemilik dengan password. Nah, setelah diketahui username dan passwordnya, langsung saja menjelajahi situs web tersebut dengan memasuki halaman adminnya. Sini pertama saya akan memasukkan username-nya calon ST testing. Sini kita sudah memasuki halaman administrasi dari situs tersebut. Nah, dari praktek yang tadi bisa kita simpulkan bahwa SQL ini memiliki dampak negatif, yaitu hacker bisa menembus verifikasi login, mengancam privasi pengguna, mencuri informasi, dan memodifikasi dan menghapus data. Selanjutnya, cara mencegah SQL injection. Yang pertama, mengatur input validation yang membantu mengecek perintah apapun yang dimasukkan ke dalam string input sebelum diproses. Yang kedua, menggunakan parameterize yang memungkinkan database untuk membedakan antara SQL query dengan data input pengguna. Yang ketiga, memisahkan database username dan password, sehingga pelaku penyerangan membutuhkan usaha dan percobaan lebih karena harus memahami struktur database aplikasi. Keempat, memasang filter untuk input meta karakter yang berguna untuk mencegah input pada form isian pengguna yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan serangan SQL injection. Yang kelima, pemasangan web application firewall dapat menyaring potensi serangan injeksi SQL serta serangan cyber lainnya dan memasang intrusion prevention system berfungsi menyatukan traffic pada OS dan jaringan. Setelah mengetahui cara mencegah dari SQL injection attack, di sini saya akan mendemonstrasikan cara mencegahnya dengan melakukan input filter meta karakter. Di sini kita masuk ke filenya, kita memasukkan string tersebut, kita simpan. Jadi ketika kita atau hacker untuk menguji kerentanan dari situs kita tidak lagi mengalami yang namanya kerentanan. Sekian video tutorial kali ini. Bila teman-teman ingin mengajukan saran dan pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang lain. Dadah!